Transportasi umum adalah urat nadi kota besar, menghubungkan jutaan orang dari berbagai penjuru setiap harinya. Tanpa sistem transportasi yang efisien, denyut kehidupan kota bisa melambat, bahkan terhenti. Tanpa sistem yang baik, kota bisa lumpuh. Kemacetan menjadi pemandangan sehari-hari, waktu terbuang di jalan, dan produktivitas masyarakat menurun. Jakarta sudah lama berjuang melawan kemacetan. Jutaan orang bergerak setiap hari, butuh solusi cepat dan andal. Setiap pagi dan sore, arus manusia dan kendaraan memenuhi jalanan, menandakan betapa pentingnya transportasi publik yang handal. Di tengah tantangan itu, MRT Jakarta hadir sebagai harapan baru. Proyek ambisius ini menjadi tonggak sejarah dalam perjalanan transportasi ibu kota. MRT bukan sekadar alat transportasi, tapi simbol kemajuan dan langkah besar menuju kota yang lebih efisien. Ia membawa harapan akan masa depan yang lebih baik bagi seluruh warga. Sejak beroperasi, MRT mengubah cara orang bepergian di Jakarta. Waktu tempuh lebih pasti, kenyamanan meningkat. Tak hanya itu, pengalaman perjalanan pun menjadi lebih menyenangkan dan aman. Ratangga, nama MRT Jakarta, menawarkan perjalanan yang nyaman, aman, dan bebas macet. Setiap gerbong dirancang untuk memberikan rasa tenang di tengah hiruk-pikuk kota. Jalur dari Lebak Bulus ke Bundaran HI membuktikan transportasi publik massal adalah jawaban. Rute ini menjadi tulang punggung baru yang menghubungkan kawasan penting di Jakarta. Masyarakat menyambutnya antusias. Stasiun-stasiun MRT jadi titik pertemuan baru. Kehadiran MRT mengubah pola interaksi sosial dan memperkuat konektivitas antar warga. MRT kini bagian dari gaya hidup urban, mengajarkan ketepatan waktu dan budaya antre. Disiplin dan keteraturan menjadi bagian dari keseharian warga kota. Peran MRT makin penting sebagai tulang punggung sistem transportasi terintegrasi. Kolaborasi dengan moda lain memperluas jangkauan dan kemudahan akses. Terhubung dengan Transjakarta, KRL, dan moda lain, MRT memudahkan mobilitas warga. Perjalanan lintas moda kini lebih lancar dan efisien. Konsep transit-oriented development pun berkembang, kawasan sekitar stasiun tumbuh pesat. Hunian, perkantoran, dan fasilitas publik bermunculan, menciptakan ekosistem baru. Dampak MRT melampaui relnya, muncul pusat ekonomi baru, properti, dan ruang publik hidup. Kehidupan kota pun semakin dinamis dan inklusif. Namun, Jakarta terus tumbuh, kebutuhan transportasi makin besar. Setiap tahun jumlah penduduk dan kendaraan bertambah, menuntut solusi yang lebih luas. Jalur MRT yang ada belum cukup, perlu diperluas ke kota-kota penyangga. Ekspansi ini menjadi kunci pemerataan akses transportasi. Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi adalah rumah jutaan komuter yang butuh solusi. Mereka berharap MRT bisa menjangkau lebih jauh, mengurangi beban perjalanan harian. Perpanjangan jalur MRT adalah keniscayaan, bukan soal mau atau tidak, tapi kapan dan bagaimana. Proses ini membutuhkan perencanaan matang dan kolaborasi lintas sektor. Visi besar ini butuh dukungan semua pihak demi masa depan transportasi yang lebih baik. Setiap langkah ke depan adalah investasi untuk generasi mendatang. MRT adalah fondasi perubahan mobilitas Jakarta dan sekitarnya, membuka jalan menuju kota yang lebih terhubung, modern, dan berkelanjutan. Setelah sukses fase pertama, MRT Jakarta kini bersiap melangkah ke babak baru yang lebih ambisius. MRT Jakarta menatap lebih jauh, memperpanjang jalur ke Serpong, Tangerang Selatan, sebuah kawasan yang terus berkembang dan menjadi magnet baru di Jabodetabek. Ini langkah strategis menghubungkan pusat bisnis Jakarta dengan kota satelit yang berkembang pesat, membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat dan pelaku usaha. Bayangkan, perjalanan dari Tangerang Selatan ke pusat Jakarta tanpa kemacetan, revolusi mobilitas yang dinanti jutaan warga, menghemat waktu dan energi setiap hari. Jalur baru akan dimulai dari Lebak Bulus, membentang ke barat, melintasi kawasan padat dan pusat aktivitas, serta menghubungkan titik-titik vital di sepanjang rute. Serpong dipilih karena potensinya sebagai pusat ekonomi, pendidikan, dan hunian modern, serta pertumbuhan penduduk yang pesat. Menghubungkan Serpong ke MRT berarti menghubungkan dua ekosistem ekonomi kuat, mempercepat pertumbuhan dan kolaborasi antar wilayah. Proyek ini butuh persiapan matang, studi kelayakan, desain teknis, pembebasan lahan, dan pendanaan. Pertanyaan besar muncul, di mana stasiun dibangun? Berapa biaya? Siapa yang mendanai? Semua harus direncanakan dengan cermat agar proyek berjalan lancar. Rencana ini membawa harapan baru bagi para komuter. Waktu di jalan bisa dipakai untuk keluarga, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakat urban.
Proyek perpanjangan MRT Jakarta adalah salah satu inisiatif transportasi terbesar di Indonesia dan membutuhkan sumber daya yang sangat besar. Pemerintah tidak bisa menjalankan proyek sebesar ini sendirian, baik dari sisi pendanaan maupun keahlian teknis. Karena itu, kolaborasi strategis pun terjalin. PT MRT Jakarta menandatangani nota kesepahaman atau MOU dengan Sinarmas Land, salah satu pengembang properti terbesar di tanah air. Ini bukan sekadar kerjasama biasa, melainkan inovasi yang menggabungkan kekuatan BUMD dan pengembang properti besar. Sinergi ini membuka peluang baru dalam pengembangan kawasan berbasis transportasi. Fokus utama kolaborasi ini adalah studi kelayakan, sebuah tahap krusial untuk mengkaji kelayakan teknis, ekonomi, dan sosial dari proyek MRT. Studi ini akan menentukan apakah proyek bisa berjalan dengan baik dan berkelanjutan. MRT Jakarta dan Sinarmas Land membiayai dan melaksanakan studi bersama, membagi risiko dan tanggung jawab sejak awal. Ini menciptakan rasa kepemilikan bersama atas hasil studi. Bagi Sinarmas Land, keterlibatan ini sangat penting karena kehadiran stasiun MRT akan meningkatkan nilai properti dan daya tarik kawasan yang mereka kembangkan. Aksesibilitas yang mudah ke transportasi publik akan menarik lebih banyak orang untuk tinggal, bekerja, dan berinvestasi di kawasan BSD City, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Model kolaborasi seperti ini adalah win-win solution dan bisa menjadi contoh bagi proyek infrastruktur lain di Indonesia yang membutuhkan sinergi lintas sektor. Penandatanganan MOU ini menandai komitmen nyata dari kedua belah pihak, bukan sekadar wacana atau janji di atas kertas. Kini, tim studi menghadapi tugas berat untuk menghasilkan kajian komprehensif yang akan menjadi dasar pengambilan keputusan penting berikutnya bagi masa depan transportasi Jakarta. Studi kelayakan MRT Serpong punya tujuan strategis. Pertama, menekan biaya pembangunan. Proyek triliunan rupiah tak bisa ditanggung pemerintah sendiri. Melibatkan swasta sejak awal membagi beban dan risiko. Studi juga mencari cara inovatif agar konstruksi efisien dan teknologi hemat biaya. Kedua, meningkatkan pendapatan non-tiket, hak penamaan stasiun, ruang retail, pengembangan properti. Sinarmas Land membantu memetakan potensi pendapatan ini. Ketiga, mengumpulkan data akurat, jumlah calon penumpang, pola pergerakan, kondisi tanah. Semua demi memastikan proyek berkelanjutan secara finansial dan jadi cetak biru pengembangan MRT Jabodetabek. Studi kelayakan MRT Serpong dilakukan bertahap dan terukur, diperkirakan 9 bulan. Dimulai dengan pengumpulan data lapangan, survei geografis, sosial, ekonomi, dan lalu lintas. Analisis permintaan memprediksi jumlah penumpang, menentukan kapasitas kereta dan stasiun. Lalu, desain teknis awal dan analisis biaya, memilih trase, tipe jalur, dan estimasi investasi. Analisis kelayakan finansial membandingkan biaya dan proyeksi pendapatan. Studi juga menilai manfaat ekonomi penghematan waktu, pengurangan polusi. Hasil studi jadi rekomendasi, apakah proyek layak lanjut ke desain rinci dan konstruksi. Keputusan besar menanti hasil kajian ini. Studi kelayakan juga menentukan skema bisnis terbaik B2B atau KPBU. Skema B2B, proyek didanai swasta. Pemerintah hanya regulator, proses cepat, inovatif, tapi risiko tarif tinggi. Pemerintah perlu kontrol agar layanan tetap terjangkau. Skema KPBU, pemerintah dan swasta berbagi peran, risiko dan keuntungan. Pemerintah bisa beri dukungan pembebasan lahan atau penjaminan, swasta membangun dan mengoperasikan. KPBU jadi jalan tengah, kepastian bagi investor, efisiensi dari swasta. Untuk MRT Serpong, KPBU bisa jadi pilihan menarik. Studi akan menganalisis mana skema paling cocok dan menguntungkan. Model bisnis yang dipilih akan menentukan keberhasilan jangka panjang proyek ini. Inti proyek ini adalah harapan masyarakat. Jutaan warga Serpong dan sekitarnya menanti MRT sebagai solusi kemacetan dan perjalanan manusiawi. Kehadiran MRT akan meningkatkan kualitas hidup, membuka peluang ekonomi, dan mempercepat pertumbuhan bisnis lokal. Usaha kecil di sekitar stasiun akan berkembang, lapangan kerja baru tercipta. Generasi muda dan keluarga punya akses lebih luas ke fasilitas Jakarta. Interaksi antar wilayah makin intens, memperkaya kehidupan sosial dan budaya. Harapan terbesar kota terintegrasi, mobilitas mudah, akses setara bagi semua. Tantangan pasti ada, tapi dengan komunikasi dan tujuan jelas, proyek ini bisa jadi kenyataan. Perpanjangan MRT ke Serpong bukan sekadar transportasi baru,
tapi perubahan besar. Pengalihan pengguna kendaraan pribadi ke MRT mengurangi emisi dan polusi udara. Konsep TOD berkembang. Kawasan sekitar stasiun jadi lebih ramah pejalan kaki dan multifungsi. Kota tumbuh vertikal, fasilitas tersedia dalam jangkauan jalan kaki. MRT meningkatkan inklusivitas, akses pekerjaan, pendidikan, dan layanan kesehatan jadi lebih mudah. Proyek ini juga jadi katalisator inovasi dan transfer teknologi konstruksi. Insinyur dan pekerja Indonesia dapat pengalaman berharga untuk proyek masa depan. MRT ke Serpong membangun kapasitas SDM dan menyiapkan Indonesia menghadapi tantangan pembangunan berikutnya. Perpanjangan MRT Jakarta ke Serpong adalah langkah maju penting untuk masa depan Jabodetabek. Kolaborasi MRT Jakarta dan Sinarmas Land dalam studi kelayakan jadi tonggak awal inovatif. Studi ini menentukan kelayakan teknis, finansial, dan model bisnis terbaik, B2B atau KPBU. Tujuannya, membangun jalur baru seefisien mungkin, memaksimalkan pendapatan non-tiket, dan memastikan keberlanjutan. Di balik proyek ini ada harapan jutaan warga untuk perjalanan mudah dan akses peluang lebih luas. Dampaknya terasa di ekonomi, lingkungan, tata kota, dan inklusivitas masyarakat. Kini, langkah ke depan ada di tangan kita semua. Pemerintah, swasta, dan masyarakat harus bersinergi. Dengan komitmen dan visi jelas, mimpi Ratangga melaju ke Serpong bisa jadi kenyataan. Masa depan transportasi modern ada di depan mata.